Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Hasna, Ilham, Najwa, Rendelisa, dan Nopal akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 dinamakan juga dengan Demokrasi Indonesia periode Orde Baru atau juga pemerintahan Orde Baru. Orde Baru itu apa? Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru yaitu pada tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi. Pemerintahan Orde Baru. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia sudah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan. Salah satunya adalah era Orde Baru atau Orba yang berlangsung sejak tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan yang terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno. Presiden setelah Soekarno pada masa Orde Baru adalah Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Supersemar setelah peristiwa G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru. Orde Baru dimulai dengan tekad untuk mengabdi kepentingan rakyat dan negara yang didasari Pancasila serta Undang-Undang 1945. Era Orde Baru juga dibuat untuk mengatasi penyimpangan di masa Orde Lama. Beberapa kondisi lain seperti ekonomi yang terpuruk dengan tingkat inflasi mencapai 600%, terukur oleh tritura yang dipicu latar belakang G30 SPKI, dan lain sebagainya, turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pemerintahan di masa Orba. Era sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku secara sistem pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan berdasarkan dari pandangan masa Orde Baru yang diubah karena sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Misalnya, jabatan presiden menjadi identitas hidup dan belum adanya MPR, DPR, dan DPA yang sah. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Kelakuan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden tidak terbatas. Pelaksanaan pemerintah Orde Baru pada prakteknya menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan dipegang penuh oleh presiden, dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda prakteknya dengan masa demokrasi terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada Orba menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik.
Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan Pancasila Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Terbukti dari beberapa peraturan berikut yang membuat UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral. Konstitusi yang sangat sakral yaitu Ketetapan MPR Nomor 1 MPR 1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945 dan tidak akan berubahnya. Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983 mengenai referendum yang antara lain menyatakan bahwa maka MPR berubah menjadi Undang-Undang 1945, maka rakyat terlebih dahulu harus dimintai pendapat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 mengenai referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari tiap MPR sebelumnya. Pemerintahan di masa Orba. Pada sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang dilakukan perampingan partai-partai politik sehingga hanya menjadi 3 partai, yaitu Golongan Karya alias Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Perjuangan Indonesia atau PDI. Dalam pelaksanaannya, Golkar menjadi the single of the single who are always on uniperson di setiap pemilu di masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang muncul pada masa itu dengan cepat langsung diredam. Ciri pokok Orde Baru yang tampak pada sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yaitu bahwa lembaga kepresidenan memang kekuasaan yang sangat besar. Hampir semua wewenang presiden yang diatur oleh Undang-Undang 1945 dilakukan tanpa pertimbangan dan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Angka gross domestic produk Indonesia secara per kapita meningkat hingga lebih dari 1000%, dari hanya mencapai $70 pada tahun 1968 dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 100% hingga mencapai lebih dari $1.565 Amerika. Kesuksesan program keluarga berencana yang mengedepankan slogan 2 anak cukup. Program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat dengan sukses sehingga tingkat pengangguran pun berkurang. Kekurangannya, berkembangnya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Pembangunan di Indonesia tidak merata di setiap daerah, misalnya di Aceh dan Papua yang tidak tersentuh pembangunan, sehingga menimbulkan pemberontakan di kalangan masyarakat. Kepercayaan sosial di masyarakat juga meningkat. Terjadinya hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. Pemerintah di masa Orde Baru. Segala kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan Orde Baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa nyaman mulai terusik, terutama karena berbagai penyimpangan sistem pemerintahan yang terjadi dan ketidakbebasan mengungkapkan pendapat. Tuntutan akan perubahan kepemimpinan dan sistem pemerintahan mulai mengemuka, terlebih lagi saat itu imbas bagi krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia. Berbagai database dan instruksi pun terpulir hingga korban tragedi Trisakti 1998 sejumlah 4 orang mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa ini dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang akhirnya menyebabkan kerusuhan Mei 1998 yang bertanggung jawab atas SARA. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah rentetan kejadian tersebut. Cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.